Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam keadaan baik hingga saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Dwijaya Ningtyas, kelas 3F dengan NPM 021124034. Saya di sini akan menyampaikan sebuah presentasi informatif yang akan membawa kita menyusuri perjalanan panjang dunia menghadapi sebuah peristiwa besar, yaitu pandemi COVID-19. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran kronologis tentang bagaimana pandemi ini dimulai, bagaimana kita melewatinya, serta apa yang bisa kita pelajari untuk masa depan yang lebih siap dan tangguh. Sebelum masuk ke topik utama, tahukah kalian bahwa pada awal 2020, seluruh dunia sempat berhenti sejenak. Sekolah tutup, bandara kosong, dan jalanan sepi. Sesuatu yang mungkin dulu terasa mustahil, tapi benar-benar terjadi. Selanjutnya, mari kita mulai dengan melihat kembali masa lalu, saat pandemi pertama kali muncul di akhir tahun 2019. Masa lalu, pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar cepat ke seluruh dunia dan membuat WHO menetapkan status pandemi global pada Maret 2020. Di Indonesia, kasus ini pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam waktu singkat, sekolah, kantor, dan tempat umum ditutup. Dampak awal COVID-19. Pandemi memberikan dampak besar pada semua sektor. Yang pertama, sektor kesehatan. Rumah sakit umum dan tenaga medis kewalahan karena banyaknya masyarakat yang terjangkit COVID-19. Selanjutnya, sektor ekonomi. Banyak usaha yang tutup dan angka pengangguran yang meningkat. Selanjutnya, sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka diganti dengan daring atau online. Menurut data World Bankers 2024, Indonesia mencatat lebih dari 6,8 juta kasus dan 162.000 kematian akibat COVID-19. Peran vaksinasi. Vaksinasi dimulai di Indonesia pada Januari 2021, dimulai dari tenaga kesehatan, lalu program ini kemudian meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut data Trending Economics 2023, hingga Oktober 2023, Indonesia telah memberikan lebih dari 440 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin menjadi kunci utama dalam menurunkan angka penularan dan kematian, serta membantu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi. Perubahan gaya hidup. Pandemi membuat kita beradaptasi secara cepat, seperti kerja dan sekolah dari rumah, atau WFH dan online learning menjadi hal yang biasa. Lalu, munculnya kesadaran pentingnya kesehatan mental dan kebersihan pribadi. Selanjutnya, aktivitas sosial dan ibadah dilakukan secara terbatas atau daring. Kehidupan berubah drastis, namun manusia berhasil menyelesaikan dengan keadaan baru. Masa sekarang, memasuki 2025, dunia dinyatakan bertransisi dari pandemi ke endemi. Menurut WHO Oktober 2025, tercatat 157.539 kasus baru COVID-19 dalam 28 hari terakhir dari 88 negara. Tingkat tes positif global masih sekitar 11%, menunjukkan virus masih aktif. Artinya, COVID-19 belum sepenuhnya hilang, tetapi dapat dikendalikan dengan vaksinasi, imunitas, dan perilaku sehat. Dampak positif setelah pandemi. Meski membawa banyak penderitaan, pandemi juga meninggalkan dampak positif, seperti kesadaran hidup sehat yang meningkat di semua kalangan, kedisiplinan dan empati sosial tumbuh lebih kuat, inovasi digital dan medis berkembang pesat, banyak warga yang menjadi lebih dekat dan menghargai waktu bersama. Pandemi mengajarkan bahwa perubahan besar sering lahir dari masa-masa yang sulit. Masa depan. Setelah pandemi, kehidupan perlahan kembali normal, namun banyak kebiasaan baru yang tetap kita jalankan.
Beberapa perubahan yang masih terasa hingga kini yaitu kesehatan dan kebersihan menjadi prioritas utama. Banyak pekerjaan tetap menerapkan sistem hybrid, kantor dan rumah. Layanan digital makin berkembang, dari belanja online hingga konsultasi medis. Masyarakat kini lebih sadar pentingnya pencegahan daripada penanganan. Langkah menuju kehidupan lebih baik, masa setelah pandemi bukan akhir, tapi awal dari penyesuaian baru. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan seperti menjaga pola hidup sehat dan seimbang, membangun lingkungan yang saling peduli dan tangguh, menggunakan teknologi dengan bijak untuk mendukung kegiatan yang produktif. Dengan kebiasaan baru yang baik, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih siap, bersih, dan sadar akan pentingnya kesehatan. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.